Salam. Semua kita bersyukur ya, kita ada di rumah keluarga Bapak Duginting tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita memulai ibadah kita. Kita mau doa pembukaan. Saya serahkan dengan Bapak MC Manungkalit. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Berdirilah kita ya semua. Haleluya. Kita pada nama. Kita pada nama. Haleluya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhan. Kita mau bersukacita dalam Tuhan, mau kita biarlah hidup kita tetap dalam suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Hidup telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ya kita masih sehat buat tetap semangat dan bersuka cita karena Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan. Saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam 2 puasa. Ini sudah saya saksikan, cuma belum semua mendengar ya Bapak Ibu ya. Tadinya kan saya berteman dengan, tadi kan saya berenang di Pribana, jadi saya ada ibadah di sana. Jadi saya bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan waktu itu di sana. Jadi ada beberapa orang minta nomor HP saya, dan meminta nomor HP saya. Jadi ada orang kita Simalungun, ada Batak Toba, Batak Karo gitu, meminta nomor saya gitu. Jadi saya kunjungi ada beberapa itu keluarga, khususnya kan di sana rata-rata orang kita Karo. Jadi saya kunjungi, saya layani. Ya setiap yang kita layani, puji Tuhan terjadi mujizat. Nah yang terakhir ini dari dari keluarga Protasius Ginting ya, Protasius Ginting sampai sekarang kami akrab melebihi saudara ya, melebihi saudara kandung aja belum tentu kita akrab loh ya, saudara dalam Tuhan kita akrab gitu ya. Jadi udah lama, sudah lebih kurang saya menjadi keluarga dari keluarga Protasius Ginting di Cinta Damai dekat Pak Khalid ya Pak ya. Nah, sampai sekarang pokoknya kami konek-konekan, video call, saling berkunjung, sekarang saya naik Grab dibawa ke sana untuk berdoa. Nah yang saya saksikan gini ya, keluarga Protasius Ginting ini baru Sahrul Pinem, saya disebut permain ya, apa permen ya kalau permen ya kalau Pak Rumain, saya sudah permen gitulah. Nah, jadi saya memanggil Kila karena udah umur 80 tahun, jadi saya sering nanti naik Grab, digrabkan naik mobil, kadang-kadang naik sepeda motor, saya digrabkan datang kepada keluarga ini. Kami udah kayak melebihi keluarga, jadi udah nggak asing lagi saya ke rumahnya. Jadi kalau saya ke sana, aduh pokoknya sambutannya hangat dan luar biasa. Makanan saya udah siapkan, ayam kampung, udang, pokoknya enak-enak makanan saya. Saya bilang, Kila, Bi, nggak usah repot-repot kalau saya datang. Nggak boleh kamu nggak makan dulu, gitu. Harus makan kamu, gitu. Jadi saya pikir ya saya nggak nolak lagi. Jadi kalau sekarang saya nggak sungkan, Bi, saya lapar. Pokoknya gitulah, ada jamu. Nah, pokoknya udah melebihi dari keluarga. Nanti pokoknya udah akrab lah. Kalau ada acara pesta, acara berduka keluarga besar, Protasius Ginting dengan Sahrul Pinem itu saya lagi bawa di sana berdoa sampai sekarang. Jadi bukan satu orang lagi, udah banyak lah kita doakan. Nah terakhir ini Senina itu ya, Senina hula-hula ya. Nah, jadi sakit itu Saman Tarigan, istrinya Mulyanta Ginting. Jadi dia bilang 2 minggu yang lalu, dia bilang begini, saya waktu 2 minggu yang lalu saya masih sakit Bapak Ibu, saya nggak ibadah 2 kali ibadah. Terus saya ingat firman Tuhan begini, disembuhkan dan untuk menyembuhkan. Terus dia bilang, permen katanya. Terus anak buru, cuma satu anak burunya Emilia Ginting. Dia bilang, kakak, lebih lancar lah ya namanya anak buru ngomong gitu. Dia bilang, kakak, ini tolonglah kakak. Sekarang di rumah sakit Elizabeth Saman Tarigan gitu ya, keluarga. Terus sekarang masih di Nabi, sekarang saya lagi di sana. Atau gini kak, minta tolong kak, kita bertiga ngomong ya pak, ya kak ya berdisatukan lah gitu, bicara lah. Terus yang sakit ini Pak Saman Tarigan bilang gini, sakitnya luar biasa, demam berdarah. Akhirnya mau dibawa ke ruang ICU, sakit-sakitnya. Nah dimasukkan ke ruang ICU itu kita nelpon masih kira-kira pagi jam 10. Akhirnya bantu kak dalam doa kak, karena memang udah nggak satu orang lagi kita doakan gitu ya, terjadi mujizat demi mujizat. Terus kita doakan, terus didoakan Bu ya, didoakan gitulah. Iya pokoknya tenang, semangat gitu. Rupanya udah nggak sadar lagi. Ya itu nelpon si Emilia Ginting, dimasukkan ke ruang ICU. Terus malamnya kita hari Selasa kita ibadah misa paduka. Sesudah ibadah, terus kita kan mau tidur kan 2 syafaat, naikkan juga beberapa 2 syafaat. Lagi menaikkan 2 syafaat, Emilia nelpon, terus nggak langsung saya angkat, tunggu selesai doa. Saya pikir habis itu saya angkat. Ada apa dek? Saya bilang, kakak tolong bantu kakak, sudah pendarahan katanya, sudah nggak ada, sudah kritis, dokter sudah angkat tangan di ruang ICU dan ya nggak ada harapan hidup lah, paling kalau udah tinggi kalau ada harapan hidup 30% katanya. Ya kita doa sekarang, kita doa, terus doa terus doa, roh maut, roh kematian kita tolak dalam nama Yesus, memang saya kalau bilang untuk berdoa untuk sakit, saya paling ada panggilan ya.
Saya anggap diri saya sendiri, kalau dia ibu-ibu, mama saya, bapak saya, saudara saya begitu. Terus itu nggak cukup sekali hanya doa di situ, saya pasti akan bantu dalam doa. Akhirnya selesai itu, amin, semangat ya Emilia ya. Oh oke Kak, makasih Kak gitu, bujur gitu ya, bujur. Udah gitu, udah selesai, udah bapak udah tidur gitu. Terus saya ambil jam 2 itulah beban kita itu ya. Terus saya berpikir gini, kasih Kristus itu kita tidak dibatasi suku dan apa semuanya, nggak ada. Pokoknya kita mengasihi semua orang gitu, udah kayak saudara gitu ya. Akhirnya saya berdoa, saya dengar udah kritisnya nih. Saya bilang, Tuhan Yesus yang baik, luar biasa Engkau Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran keluarga ini. Tapi saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku, masih terjadi mujizat. Kita doa, terus saya doa sampai pokoknya sampai merasakan ya kuat hadirat Tuhan gitu. Saya berdoa, terus besok paginya nelpon Emilia, Kakak terjadi mujizat. Normal, sudah bagus gitu, jadi langsung sadar. Nah puji Tuhan. Jadi ini tadi baru saya buka di WA-nya, Kakak terima kasih Kakak buat doa, sampai banyak bikin begini doanya gitu kan, bilang terima kasih. Terus baru saya pantau, Dek udah bagaimana perkembangannya semalam, ya 2 hari semalam kalau nggak salah. Saya yang hari Senin, terus saya pantau perkembangannya gimana Dek, makin maju, makin bagus. Terus dia bilang, oh ini sekarang Pak Samantarigannya lagi kalau di rumah sakit lagi duduk gitu lah ya. Salam Pak, aku bilang salam karena masih lebih muda. Terus saya bilang semangat, pokoknya luar biasa Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Nah yang kedua, keluarga daripada Sihol itu di Bali, di rumah sakit Siloam, nggak sadar 10 hari, namanya Pinta Adelina Boru Pak Paham, familinya, keluarganya. Terus saya bilang terjadi mujizat yang luar biasa. Karena 2 minggu sudah tidak sadar, sama sekali nggak sadar. Terus itu menjadi doa saya pribadi juga. Saya ambil jam-jam 2 sore, pokoknya ada waktu saya topong dalam doa. Terus malam udah nelpon, ini keluarganya dari Inang Muda Sisihol gitu. Dia bilang begini, terima kasih sudah sadar, udah kembali ke jalan di Gelugur rumahnya, sudah kembali, sudah sehat, ya gitu ya. Jadi puji nama Tuhan. Makanya kalau ada orang sakit Bapak Ibu, jangan dibawa diem. Kita kan bukan maha tahu, langsung WA saya, WA kami pasti akan menopangnya. Memang saya kalau bilang namanya orang sakit, beda kalau dibilang orang gila, saya kurang panggilan. Gak sabar nanti kalau beli orang gila, kesabaran saya kurang gitu ya. Tapi kalau bilang orang sakit, pasti saya doakan Bapak Ibu. Langsung saya bilang, percaya pasti sembuh, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah puji nama Tuhan, ini kesaksian saya pribadi. Makanya kalau ada yang sakit di antara kita, WA kan, saya pasti bantu dalam doa. Saya ambil khusus jam-jam doa untuk kesembuhan. Maka terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekarang banyak di WA gitu kalau minta doa. Jadi ini, tapi untuk orang gila, saya boleh juga, tapi kurang panggilan saya. Saya kurang sabar Bapak Ibu ya, dalam kesabaran. Nah puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Tunggu sabar ya Bapak Ibu, kita nyanyi dulu. Siap pujian ini baru kita silakan lagi. Haleluya. Maruluk kunci haleluya. Sono
Haleluya. Mulai.
itu baik atau tidak baik keadaannya, kami akan siap selagi ada Tuhan yang menopang kami. Biarlah firman-Mu yang mendewasakan kami malam hari ini ya Tuhan. Bapa, ketika firman Tuhan disampaikan, jikalau menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan apapun Tuhan, sifat firman Tuhan itu biarlah boleh kami dengarkan Tuhan. Dan berkatilah rumah ini ya Tuhan, menjadi rumah doa. Biarlah hadirat Tuhan berdiam atas rumah ini, berkati keluarga ini Tuhan. Setiap sudut ruangan ini Tuhan boleh berkati. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan itu mendarah di hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memperbarui iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah sikap tubuh dan hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saya yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa shalom. Shalom. Ya, mohon izin untuk Bapak Gembala, terima kasih untuk kepercayaannya, dan Ibu Gembala. Saya cukup orangnya tidak bisa multitasking cukup banyak, makanya saya izin karena menggunakan catatan di handphone, firman Tuhannya di handphone ya, karena nggak ada meja ya, karena ini bukan gereja, saya maklumin juga. Tapi saya nggak bisa sekali dua, ya mau dimaklumi, nanti firman Tuhan saya bacakan dari sini. Nah, ini bulan 11 Bapak Ibu. 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 ya. Jadi kalau saya mereview perjalanan dan kita masing-masing, seharusnya semakin tahu semakin bertambah hikmatnya kita. Katakan amin. Ya, semakin tahu semakin bertambah hikmatnya kita. Katakan amin. Ya, karena gini Bapak Ibu, kadang-kadang ada hikmat dunia tidak sejalan dengan hikmatnya Tuhan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas, tema firman Tuhan ini yang akan mendewasakan kita. Karena saya percaya walaupun ada beberapa anak sekolah minggu yang foto, yang main game, it's okay, karena ada remaja dan pemuda, orang tua. Mari kita baca dulu Amsal 27 ayat yang kelima. Ya, Amsal 27 ayat yang kelima. Kita membaca dengan segenap kekuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amsal 27 ayat yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jawabannya sudah ya? Sudah atau belum? Amsal 27 ayat kelima, sudah ketemu? Oke. 1, 2, 3 ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada. Iya, ayo lebih kompak lagi yuk. Kita rame. 1, 2, 3 ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada. Iya. Tema firman Tuhan ini beberapa bulan atau tahun lalu kiranya menjadi pedoman bagi kami pemuda-pemudi khususnya. Saya menyampaikan firman ini juga, ya. Dan di akhir tahun ini kenapa ada judul tema firman Tuhan hari ini adalah tegur menegur, teguran dan menegur, ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi kesalahan kita, Bapak Ibu. Ya, contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak gadis remaja ya menegur saya. Hal sepelenya sebenarnya menurut beberapa orang, ya, tapi menurut saya juga betul juga begitu. Nah, kadang-kadang kita kan dihadapkan sama orang-orang yang mengasihi kita, sehingga anak gadis ini ngomong waktu saat itu saya ibadah di gereja Selasa, Jumat, Kamis, KKS, saya masih ingat, dan pemuda saat itu hari Sabtu pemuda. Saya itu kalau ke gereja Bapak Ibu kan maunya sebenarnya simple ya. Bahkan kalau di gereja pakai jas itu rasanya aduh panas sekali ya Tuhan, tolong hambamu gitu loh. Kalau bukan karena di hari Minggu. Nah, jadi kalau ibadah malam biasanya tahun-tahun sebelumnya saya itu pakai training ya. Ini ya kaos kadang kemeja. Kira-kira nyambung nggak training sama kemeja? Nggak nyambung sebenarnya. Tetapi karena saya nggak mengerti itu kesalahan Bapak Ibu, tidak mendewasakan saya, jadi ada satu orang pemudi yang berani menyatakan dan menegur saya dengan hikmatnya Tuhan, dari Tuhan. Saya percaya karena saya berdoa kepada beliau ketika beliau menegur saya. Jadi panggil 4 mata, Bang, sinilah Bang. Ya ada apa deh? Ada yang mau didoakan, ada yang mau disampaikan kepada saya. Iya bang, kalau saya lihat kan bang, abang itu kan kalau ibadah malam pakai jogger. Kalau bapak ibu tahu jogger, yang kayak olahraga. Begitu saya pakai kemeja, saya nggak tahu itu nggak nyambung sebenarnya. Nah lalu ada, bang itu nggak nyambung bang, abang kan bisa ke gereja pakai celana jeans, celana kain dan oh gitu ya dek ya. Oh gitu ya dek, oh mohon maaf ya dek, karena saya nggak tahu, makasih ya bang, makasih ya dek buat informasi. Nah kadang-kadang Tuhan menempatkan orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa mengabaikan teguran.
Kalau kita mengabaikan teguran, percayalah kita akan jatuh ke lembah yang dalam, yaitu dosa yang terus-menerus. Dan itu hal yang sangat buruk. Nah, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Makanya kalau anak Tuhan yang mau belajar dewasa, sama saya udah pernah saksikan di ibadah raya. Saat itu saya dokumentasi. Ini sekali lagi, bahwasanya siapapun bisa menegur kepada siapapun. Saya merekam ibadah sekolah minggu untuk dokumentasi. Saat itu koordinatornya Maria, ya, sempat Maria, koordinator sekolah minggu. Lalu saya rekam rencana saya untuk dokumentasi sekolah minggu. Kalau ada apa-apa diminta, kita ada filenya gitu loh. Kalau ada diminta pemerintah atau diminta jemaat, kita ada buktinya bahwasanya pujian penyembahan kita masih benar, gitu, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Lalu ketika saya rekam, ini lagi menyembah. Lalu ada anak, tahu lah ya, anak-anak kalau disuruh bernyanyi tidak semua bernyanyi. Ada yang mengintip, begini ngintip kan, aduh, langsung dia nyeplos, Bang Haji kok rekam-rekam, kata, ih, aduh Tuhan, kok rekam-rekam, kata, ya apa ya Tuhan, beri hikmat kan. Ya ada itu anak-anak loh, sakitnya itu kadang-kadang bukan malah sakitnya, malunya itu, Bu. Jadi kawannya beberapa buka mata, oh iya juga ya, Tuhan tolong dalam hitungan detik tolong beri aku hikmat. Saya bilang begini, nah, ini untuk penyimpanan kita, supaya bukti kita bahwa kita ada gereja. Pokoknya saya sampaikan hal sederhana, memang tidak ada yang aneh-aneh, bukan nyorot ke mukanya begitu ya, nanti anak itu terkejut, aku direkam, enggak begitu. Nah, jadi hal kecil aja, hal kecil ditegur anak kecil, kadang-kadang orang dewasa belum siap menerima. Ya, kita belajar hari ini biar tambah hikmatnya kita. Nanti ada firman Tuhan ke sana. Nah, lebih baik tegurannya ternyata justru Bapak Ibu, kalau kita punya teman, kalau kita punya pasangan, apalagi anak-anak muda yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, percayalah pasangan yang terbaik ketika engkau salah, engkau akan ditegurnya. Katakan amin. Hidup ini nggak sebatas naik mobil, naik kendaraan, lalu ongkang kaki, lalu kita bisa menikmati segalanya. Enggak. Suatu ketika di media sosial saya berteman sama satu anak gadis, gitu kan. Menurut saya etika Kristen nggak ada di Alkitab menyatakan ini benar. Dia naik mobil, pasangannya itu abdi negara, ya, pasangannya laki-lakinya. Jadi perempuannya ini teman saya, dia buat story, Bapak Ibu, buat story naik mobil, ya. Lalu kakinya itu naik ke dashboard, tahu ya dashboard ya, bagian depan itu, dia duduk depan, dinaikkan. Aduh Tuhan Yesus, berapa kali begitu, berapa kali. Lalu seorang perempuan mengabaikan ketika bercanda dibuat story. Buruk kali lah kalau dibuat story, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada manusia yang bebal. Saya percaya setiap gereja bukan hanya mengajarkan apa itu Roh Kudus, tetapi ada namanya etika kekristenan. Katakan amin. Ya, jadi daripada sakit mata saya, Bapak Ibu, akhirnya saya hide itu saya sembunyikan. Makin udahlah saya unfollow aja lah, biar enggak berdosa hati saya. Udah saya unfollow sampai dengan hari ini. Karena apa, Bapak Ibu? Saya pernah ketemu Pak Mata. Saya bukan enggak menegur, saya menegur. Saya tanya, "Dek, kamu pernah puasa?" Pernah Bang, aku pernah puasa di gereja. Sebelumnya aku puasa melayani gini. Dalam hatiku, oh Tuhan Yesus, aduh, dengan sombongnya dia mengatakan, saya pernah melayani, saya pernah begini di Alkitab saya sudah pernah ikuti. Tetapi kadang-kadang kelakuan etika orang Kristen dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya Bapak Ibu berbahagialah kalau ada pasangan kita, sahabat kita, kalau itu benar seharusnya mereka menegur kita. Bahkan ada viral beberapa waktu yang lalu tentang ini saya harus terbuka tentang perselingkuhan. Jadi sahabatnya ini tidak memberitahu kepada pasangannya, padahal dia tahu nongkrong sama cerita perselingkuhan, tapi menjaga, nggak pernah ditegur, nggak pernah menyatakan kesalahan. Jujur Bapak Ibu, dalam Tuhan sahabat yang baik adalah sahabat yang pernah menegur. Katakan amin. Kalau nggak pernah menegur engkau terlambat, engkau begini, itu sahabat yang akan menjerumuskan engkau ke dalam bahaya. Nah, kita buka dulu bagaimana sikap menegur orang lain. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ya, ini sebenarnya satu cerita tentang wanita yang berzina, tapi kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-11 saja. Sama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai. Ini konteksnya Bapak Ibu, supaya kita tahu sedikit konteksnya. Yesus ada di Bukit Zaitun, dia berada di bait Allah ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan.
Lalu maklumlah ya, kita udah tahu orang Farisi itu orang yang sok paham akan firman Tuhan. Sehingga ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, adalah orang Farisi dari luar membawa wanita yang ketahuan berzina. Ditariknya wanita itu, ilustrasinya ditaruh ke tengah. Yesus, bagaimana ini? Hukumnya Musa dan hukum Taurat menyatakan hukumnya kita, kalau ada wanita yang berzina atau laki-laki yang tidur sama pasangan orang lain, itu harus dihukum mati. Itu ada nanti ayat-ayatnya. Itu nanti kita kupas di ibadah raya. Ada waktunya. Nah, tapi secara garis besar itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Orang Farisi kan begitu ya. Taunya menghakimi. Tapi Yesus, Bapak Ibu, ini hebatnya. Ya, sikap ketika menegur orang lain, kasihi orangnya, benci dosanya. Katakan amin. Yesus aja ya mengasihi orang. Yesus jawab cuma begini. Yesus pertama nunduk ke tanah. Alkitab tertulis di ayat-ayat ke atasnya. Yesus tunduk ke tanah, lalu kayak seperti mencoret-coret tanah di pasir. Lalu Yesus berdiri. Yesus ngomong. Tunduk lagi Yesus ke bawah. Yesus bilang begini, bagi engkau yang tidak pernah berbuat dosa lagi, pertama sekali lemparlah batu ini kepada wanita ini. Bapak Ibu ngeri loh di zaman itu loh. Kalau zaman sekarang kan gak dihukum mati ya, perselingkuhan palingnya di penjara, cerai dan lain. Kalau zaman itu dilempar mati. Lalu Yesus ngomong sambil menundukkan kepalanya, siapa yang merasa hari ini tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa, lempar wanita ini. Lalu Yesus tunduk. Perlahan demi perlahan Alkitab berkata, mulai yang dari tertua, mereka meninggalkan tempat itu dan tidak ada yang melempar wanita yang jahat menurut mereka. Betapa baiknya Yesus, Bapak Ibu. Sedosa apapun wanita jahat ini, Yesus tetap mengasihi orangnya, tetapi tidak membenarkan kelakuannya. Katakan amin. Ini kita penting, Bapak Ibu. Ketika kita menegur orang lain, kita harus mengasihi dia, tapi bencilah dosanya. Tidak boleh dalam perkumpulan begini, udah tahu selingkuh temannya, oh iya ya cantik kali selingkuhanmu ya daripada istrimu bla 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 bla. Wah, ya itu nggak bener, itu jahat sekali pikiran kita. Ya, sama seperti dosa-dosa yang lain. Kalau teman kita tahu lalu tidak menegur, sesungguhnya dia teman yang jahat. Nah, jadi ada yang pertama, sikap menegur orang lain, kasihi orangnya dan benci dosanya. Yang kedua, gunakan perkataan Kristus, Bapak Ibu. Kita baca dulu di Kolose 3. Sama-sama kita baca Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan, dan sambil menyanyikan mazmur dan mengucap syukur. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam. Iya, di situ di ayat-ayatnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Bapak Ibu, saya pernah bilang ngomong begini kalau di sekolah. Nah, kadang-kadang saya kurang ini ya, dan secara saya belajar sampai sekarang S2 pendidikan agama Kristen, saya cukup banyak belajar tentang etika Kristen, dan saya tidak membenarkan seorang anak kalau ada ngomong celotehan itu kayak nggak sengaja keceplosan ngomong begini, pagi aku nggak pernah loh dimarahi mamaku, aku nggak pernah loh dipukul mama bapakku, aku nggak pernah disentuh kulitku pun sedikit pun. Tuhan Yesus baik ya. Nanti ada ayatnya loh ya, ada namanya tongkat sebagai pemimpin, baik itu engkau ibu rumah tangga, ayah rumah tangga, atau pemimpin, guru, apapun itu, ada tongkat untuk menegur seseorang. Katakan amin. Saya nggak bangga. Dan tidak ada firman yang menyatakan, apalagi dalam psikologi anak, itu harus ada marah, harus ada. Yesus pun marah ketika baiknya dipakai untuk perjualan. Kan Yesus marah, dibandingkan Tuhan Yesus meja itu. Apanya kalian berjualan di gereja? Kan begitu secara konteksnya. Nah, makanya ayah-ayah, ibu-ibu, dan anak-anak muda yang mau menikah harus paham karakter Kristus, apa yang Tuhan mau, yaitu gunakan perkataan Kristus. Saya bilang begini, nah, mama pernah marah? Enggak pernah marah. Nah, sesungguhnya guru yang baik, orang tua yang baik adalah yang pernah marah. Masa iya kamu mencuri terus dibilang mamamu, iya nggak apa-apa, curi aja terus, dibilang curi aja terus, curi ya.
Nah, bawa dulu mama bapakmu ya ke rumah sakit dulu ya, biar dicek dulu ya. Mungkin agak lain. Nah, saya bilang, saya bercanda gitu, ketawa anak-anak itu. Agak lain kurasa ya, karena di firman Tuhan gak ada seperti itu. Tetapi ada kalanya kita menegur itu perkataan yang baik. Misalnya, shalom dek, shalom pak, shalom bu. Begini loh pak, seperti anak muda tadi, bang, begini loh bang, boleh nggak isi waktunya bang? Iya nggak sesuai loh bang, gini. Sama. Beberapa waktu yang lalu dan beberapa bulan yang lalu, saya cukup concern bagian etika kekristenan termasuk anak muda. Hai anak muda, shalom anak muda. Shalom anak muda. Iya. Saya kalau di belajar ibadah pemuda, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya cukup perhatian khusus ketika etika kekristenan saya harus terapkan sesuai dengan firman Tuhan. Suatu ketika, Bapak Ibu kan udah pernah dengar ini ya, firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, pernah dengar ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lalu di konteks pelayanan, bahkan di sekolah, kalau ada anak-anak itu nggak menyalam, ya baik itu ketika doa pelayan, doa malam, apalagi KKS, saya bilang usahakan salam semua. Suatu ketika ada bapak dan ada pemudi, ya tidak nyalam, tiba-tiba kabur aja gitu pulang, asal ibadah pulang. Hanya beberapa orang yang menurut hatinya sor di salamnya. Oh mungkin dia traktir aku, oh mungkin dia orang kaya, oh mungkin dia orang yang begini. Aku salam lah, mungkin dia ganteng, cantik dan lain. Wah, dengan hikmatnya Tuhan, saya panggil sini. Saya bilang sama seorang bapak juga, saya bilang pak sini. Ketika salam-salam, pak sini pak, salam semua pak. Dek, sini dek, salam semua dek. Saya bilang begitu. Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita tahu beribadah, tetapi kita mempermalukan nama Tuhan. Itu sangat memalukan. Haleluya. Jangan mempermalukan, tapi kita mau memuliakan nama Tuhan melalui sikap kita. Bahkan saya bilang begini, nah, kalau kamu penyanyi, tamburi, pemusik, pelayan apapun, kamu itu prakteknya bukan di gereja, tapi ketika keluar dari gereja apa? Swalayan, pasar, sekolah, ngomong ke pegawai dan lain-lain. Itulah buah karaktermu yang kamu tunjukkan. Yes, Yesus ada dalam hatiku. Beda loh Pak, Bu. Saya bilang ketika engkau, ini konteksnya di gereja ya, saya menegur. Ketika engkau ke kedai, ada namanya kedai samping sebelah kanan kita, ada namanya Mapia, sebutan kedainya. Kalau engkau nanti di gereja saja yang sudah perkumpulan orang-orang percaya, engkau cueknya minta ampun, tidak mau salam, entah itu karena jijik, najis atau apa. Nah, jangan begitu. Saya bilang, kalau engkau keluar ke kedai Mapia, terus kau cuma beli jajan, saya tahu dalam ekonomi, ya pembeli itu adalah raja, iya kan? Hukumnya pembeli itu ada raja, ya berhak dong Pak, ya udah ngasih duit, udah, Bu, Pak, ingat, etika dunia seringkali terbalik dengan etika Kristen. Kalau etika Kristen tahu ramah. Makasih ya Mak Pia, makasih ya Nang, makasih ya Bu, makasih ya Dek. Ya, sambil tersenyum sehingga ya yang menjawab itu, oh ya sama-sama. Nah, jalinlah keramah tamahan dengan perkataan Kristus. Haleluya. Ya, ini penting sekali. Jangan tanya beribadah kadang-kadang saya cukup sedih ya Bapak Ibu, dan saya ikut turut mendoakan kalau kita masih mengeraskan hati. Kalau kita sudah dewasa secara umur, Pak, Bu, umur saya nggak muda lagi. Masih muda nih, ya jangan terlalu dituakan, ya masih 30. Masih 30, ya. Umur saya menyatakan 30 ini aja cukup banyak teguran-teguran firman Tuhan. Salah satunya, bagi saya, sampai umur 30 ini, teguran firman Tuhan yang paling keras bagi saya adalah dendam. Bagaimana saya pernah cerita dendam sama mama saya, karena mama saya ini semi militer, sikit-sikit ya libas, pastaf kan, udah banyak lah bekas-bekasnya di badan ini ya dulu ya, sebelum diperbarui sama Tuhan. Nah, tetapi apa Bapak Ibu? Saya ketika ada hamba Tuhan bilang, jangan membenci, pembenci sama dengan pembunuh manusia. Kalau saya sekali dua kali saya keraskan hati saya, Allah nggak ada itu. Buktinya saya hidup. SMA sempat kecelakaan motor, terseret di aspal, setengah wajah jelek, si buruk rupa lah. Saya menyatakan si buruk rupa. Sampai saya bercermin itu takut kali. Nggak sadar juga. Kecelakaan kedua, kecelakaan ketiga, kadang-kadang kita begitu. Kita kadang-kadang jugul hati. Kalau bahasa Batak jugul bau. Ya susah kali berubah. Enggak itu. Bohong itu. Katanya pembunuh sama manusia. Enggak, aku baik-baik aja, aku bisa makan kok.
Aku bisa kerja, aku bisa beli rumah dan lain. Iya. Kamu bisa melakukan segalanya. Tapi ingat, kasih Tuhan pasti dinyatakan kepada setiap untuk dia harus benar. Pak, Bu, kalau kita mau benar, kadang-kadang kita harus dikopek dulu supaya menghasilkan yang baru. Katakan amin. Dikuliti dulu. Ini kamu salah, nak. Sakit kali Tuhan, harus sadar. Sakit kan? Sakit, bertobat. Ya, makanya kadang-kadang kalau udah sakit-sakit, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan, kadang-kadang kan gini, kalau kita pemarah, contoh pemarah, ditegur firman Tuhan, ditegur hamba Tuhan, jangan pemarah. Lalu kita masih mengabaikan, kadang-kadang teguran Tuhan masih manis awal-awal. Masih terantuk kaki di pintu, masih jari kaki terantuk tuh, aduh sakit kali kaki, kayak terantuk aja sakit ya. Saya hanya pernah terantuk begitu. Ada satu kesalahan saya yang dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, kadang-kadang saya juga mau marah gitu kepada orang tua. Lalu teguran Tuhan itu saya lebih baik gini, teguran daripada Tuhan itu ketika saya masih hidup. Karena kalau teguran Tuhan ketika saya meninggal itu otomatis ke neraka Bapak Ibu, itu gak ada pengampunan. Makanya lebih bagus Tuhan, kalau aku salah ngomong, salah pikiran, salah aneh-aneh, tolong tegur aku ya. Terantutlah kaki, aduh iya Tuhan, kasar kali mulutku sama aku, Tuhan maaf ya Tuhan, ada kayak gitu. Kalau demam, kalau batuk, kalau pilek, kalau disenggol atau apa, Tuhan ada nggak kesalahanku, Tuhan ada nggak teguran yang kuabaikan. Nah, kita mau diberkati Tuhan malam hari ini, katakan amin. Kiranya kita siap diperbaiki oleh firman Tuhan, haleluya. Sampaikan perkataan yang baik. Lalu yang berikutnya, sikap ketika kita ditegur orang lain. Ya, tadi kan ketika kita menyampaikan teguran itu, yang pertama kasih orangnya benci dosanya. Yang kedua, gunakan perkataan Kristus. Kadang-kadang perkataan Kristus Bapak Ibu bukan hanya yang manis-manis. Ya, iya. Nanti sebagai hamba Tuhan ya, sepertinya ya, sama kita ya. Udah gak tahan lagi gitu mau ngobrol, menyampaikan firman Tuhan ya. Oke, yang kedua tadi gunakan perkataan Kristus dan ada namanya sikap ketika ditegur orang lain. Yang pertama adalah kita sebenarnya dikasihi. Katakan kita sebenarnya dikasihi. Kita buka Wahyu 3 ayat ke-19. Sama-sama kita baca kitab kita, Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. 1, 2, 3 ya. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan sebab itu relakanlah hatimu. Perhatikanlah Bapak Ibu, di situ bertobatlah tanda apa? Seru, tanda seru. Kalau dalam saya puji Tuhan di semester ini di kampus ngajar bahasa Indonesia, saya juga detail untuk pembacaan bahasa Indonesia. Kalau tanda seru begini bacanya Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nggak ada kata dan bertobatlah. Manis sekali ya. Kayak film Korea, bertobatlah sayangku, anesio gitu ya. Manis sekali hidup ini. Enggak. Ya firman Tuhan itu nggak semanis itu kadang-kadang. Tuhan itu juga ada menunjukkan sisi marah. Bertobatlah, hai umat Tuhan. Katakan amin. Ya, bertobatlah, hai yang jemaat GBI Immanuel Sunggal, supaya kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Bertobat. Ini keras loh, bertobat. Kalau dibaca bertobat, tidak ada senyum-senyum penyampaian ini. Bertobat, intonasinya keras, ekspresinya tegas. Bertobatlah. Enggak, Tuhan enggak ngomong gini, bertobatlah ya, bertobat. Cuk, bertobat, enggak ada begitu. Ya, sama seperti kalau gini, orang tua yang baik ya, maksudnya etika. Jadi ketika kita punya anak, ya punya menantu, punya keponakan, suatu ketika saya bawa Euni ke Gabriela, anak dari Kak Feni, ke kampus. Saat itu kita mengurus berbulan-bulan karena mamanya lagi sibuk sekali, papanya pelayaran. Jadi anak ini di rumah. Lalu karena mama saat itu mengajar di Bina Sejahtera, kan nggak mungkin aku sama si Eunike nggak mungkin ku tinggal di rumah, masih 5 tahun kiranya. Ku bawalah ke kampus, ke perpustakaan, ya. Karena dia tahu udahnya ini kalau di matanya bola udah serius lah itu kan gitu. Ya harus ada, kalau di mama saya bilang harus ada polisi di rumah. Antara ayah sama ibu jangan dua-duanya lembek, harus ada polisi. Biar ditakuti gitu ya, disegani, dihormati. Itu namanya tongkat kepemimpinan. Kalau dua-dua lembek, pecahkan aja piring ini. Ada begitu datang ke rumah kami jauh-jauh dari luar kota. Nggak tahu lah ya, mungkin di rumah itu anak sultan ya, mungkin gampang kali beli piring, gelas dan yang lain. Jadi datanglah anaknya ini, montok kali, gitu kan, bibi montok kali. Kelepas, enak kali bilangnya nggak dimarahi. Kalau aku pikir lah,
kesenggol hati, digeser lagi, geser lagi. Ini bertamu. Ya, orang Kristen punya etika di rumah orang lain. Haleluya. Supaya mamanya luar biasa mendidik anaknya. Jangan langsung oke lah, kalau umur begini ya si paling ibu ini kan belum bisa paham ya, pendengaran secara detail belum. Tapi kalau udah SD ya Tuhan, udah kelas 6 lagi ya Tuhan, gampang kali memecahkan itu. Sampai saya pernah bilang di gereja, mainan saya mobil-mobilan, saya suka koleksi mobil-mobilan di kamar. Kebetulan saat itu saya sih di luar. Saya biasanya kalau ada tamu anak-anak, saya takut nih. Kalau saya belum kenal ini anaknya merusak barang saya enggak ya. Kadang-kadang mau saya masukkan daripada rusak tongkan gitu. Saya suka kali koleksi mobil-mobil yang kecil-kecil gitu loh. Apapun itu mereknya. Jadi saya nggak sengaja terlambat masukkan. Anak udah datang, anak tamu. Lalu mobil itu dimainin teras. Pertama gini, masih normal, ya kan? Masih normal. Masih seru, saya juga seru kali kan gitu. Saya juga anak begitu. Yang kedua, 15 menit pertama aman. 30 menit berikutnya ada batu kerikil. Kalau bapak ibu tahu di rumah kami, batu kerikil. Tuhan Yesus, gimana ngomongnya dia Tuhan? Ini tamunya tamu nggak kenal Tuhan. Kalau tamu keluarga aku masih mau bulang-bulangi depan mamanya. Tapi tamunya tamu nggak tahu aku Tuhan. Gimana menghadapinya? Ya Tuhan, aku tahu ada berkat Tuhan lah ya untuk kesana ya. Akhirnya pecah. Ya Tuhan, dan Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan, ajari kami orang-orang tua yang penuh dengan hikmatnya daripada Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau ada orang menegur kita, berartinya sebenarnya kita dikasih. Makanya ada firman Tuhan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan Pak, tegur itu ngomong. Hajar itu ya, hajar bukan ajar. Dalam bahasa Indonesia itu beda. Kalau dihajar itu, ini ada tongkat ya. Kalau tongkatnya Musa itu kadang-kadang negur. Kalau kami tongkatnya bukan kayak tongkat Musa, bukan. Tongkatnya itu penanak nasi. Penanak nasi itu yang tebal itu untuk menghariar, bahasa Bataknya itu. Tebal enakan itu ya. Di sini yang empuk-empuk ya. Ingat, orang tua boleh memukul, tetapi jangan di sini. Jangan di tulang rawan, jangan di sini. Pokoknya cari tempat yang banyak lemak ya. Yang untuk gitu. Maaf, aku kayak gitulah ya. Maaf. Jadi anakmu itu berarti kau sayang sama anakmu. Sesungguhnya ayah ibu yang jahat adalah yang tidak pernah memukul, yang tidak pernah menghajar. Nah, yang kedua, ketika sikap kita ditegur oleh orang lain, berarti kita ini memiliki ya. Ini kita baca dulu Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12, sama-sama kita membaca. Masih ada tenaga? Amin. Oke, puji Tuhan. Amsal 3 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Pak, Bu, kalau saya lebih baik ditegur manusia terlebih dahulu daripada dihajar Tuhan. Katakan amin. Ngerti ya? Teguran itu perkataan. Hajar itu yang kecelakaan, malah petaka, maut, kematian. Ketika kita lagi sayang-sayang ini, kalau orang muda ketika lagi sayang-sayang, dipanggil Tuhan pasang, Tuhan Yesus baik. Ya, itu sakit kalian cinian kuang, kan itu bahasa Bataknya. Nah, lebih baik ditegur hamba Tuhan, lebih baik ditegur orang tua, lebih baik ditegur pemimpin daripada Tuhan langsung negur dan menghajar kita. Katakan amin. Ngerti ya, Bapak Ibu? Teguran hajaran Tuhan itu lebih sakit. Ya, jangan sampai tunggu koma dulu, tunggu hak saya ya pakai infus ini, disuntik lagi perutnya dimasuk COVID. Ya, karena memang selain saya ada kesombongan karena menurut saya olahraga, ada kesalahan saya di masa lalu. Kamu salah, tapi kamu nggak tahu itu salah. Nah ini gawat nih. Jadi saat itu Tuhan izinkan saya di Advent 9 hari sampai suntik perut. Kita pernah sharing sedikit di sama Bapak di Ginting di sini, saya masih ingat. Bapak ini ngomong begini kan, saya singkat cerita di situ Ibu Simanung Kalit ya, ketika kita kunjungan ke tempat ini. Kalau suntik perut itu udah agak lumayan parah itu ya. Kalau disuntik perut ya, karena udah ngeri juga itu. Saya pun baru pertama suntik perut saya disuntik. Nggak pernah sebelumnya pun nggak pernah melihat orang suntik perut. Giliran saya disuntik. Nah, ada orang seharusnya ketika sudah dapat hajaran daripada Tuhan, dia relakan hati dia dan bertobat, berbalik kepada jalan yang benar. Katakan amin. Amin. Itu manis sekali loh. Karena kalau udah sempat kita koit ya mas ininya,
udahlah, kalau saya minta dalam doa saya, Tuhan, kalau saya kadang-kadang nggak tahu itu salah, tegur saya Tuhan. Baik itu dari firman Tuhan, hamba Tuhan, orang-orang terdekat saya, tolong Tuhan, supaya ketika saya nanti meninggal, Tuhan menyambut saya. Haleluya. Ya. Ini adalah sikap yang berikutnya, kita memiliki sikap yang benar. Makanya di Alkitab itu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita berani menegur orang yang berbuat dosa dengan perkataan daripada Tuhan. Lalu ketika kita ditegur, tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Orang-orang terdekat kita masih sayang kepada kita. Haleluya. Mau disayang atau dibenci? Mau disayang atau dibenci? Tapi kenyataannya kadang-kadang lebih enak yang netral-netral. Diam-diam aja lah teman kita. Ayo kita diam-diam aja. Mau pulang jam 11 malam pun diam aja. Ya kan anak muda? Enak ya punya orang tua mengizinkan di atas jam 10 malam pulang. Oh enak, secara daging enak. Diam. Tapi orang tua jangan loh. Saya bilang, engkau sebagai ayah dan ibu membiarkan anakmu nggak bertanya jam di atas jam 10, sesungguhnya engkau jahat di mata Tuhan. Nah, lalu kita baca dulu Amsal 29 ayat 15. Ini tentang tongkat dan teguran. Ya, Amsal 29 ayat 15. Sama-sama kita membaca. Amsal 29 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya, sekali lagi saya baca, perhatikan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Hai ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom ibu-ibu, masih ada terangkat kan? Ya. Nah, kalau engkau nggak pernah menegur, nggak pernah menggunakan tongkatmu sebagai ibu pemimpin, ya. Dalam arti kan kalau ibu ya dalam segi waktu kan ibu lebih banyak di rumah, walaupun memang ada beberapa kasus ada ibu bekerja keras ya, worker gitu kan, bekerja keras. Tetapi seorang ibu ya dikatakan anak kita bisa mempermalukan kita loh. Ya, ini firman Tuhan. Ternyata ibu itu punya kendali penuh. Makanya setiap keluarga yang pertama itu disoroti bukan bapaknya dulu, mamanya. Kalau anaknya aneh-aneh, pasti mamanya kayak mana ya? Itu wajar. Firman Tuhan mengatakan anak yang ya dibiarkan mempermalukan ibunya. Makanya ketika anaknya bagus, anakmu udah lebih baik, anakmu belajar lebih baik, maka ibunya juga berkenan di mata manusia dan di mata Tuhan. Katakan amin. Ada tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Pak, bagaimana saya dapat hikmat supaya menjadi ibu yang bijaksana? Banyak cara. Ya, banyak cara. Yang pasti seorang ibu harus menjadi teladan. Nah, saya pernah ngomong sama murid saya kan kalau ke sekolah suka bawa bekal ya. Bekal itu makanan ke sekolah negeri karena jauh di Marelan. Jadi daripada saya bolak-balik, saya makan di sekolah. Lalu saya tanya kadang beberapa anak itu, nah kamu kenapa nggak bawa motor? Mama saya nggak pernah masak pak. Nggak pernah masak, dalam hatiku lah tongkat gitu. Nggak pernah masak. Terus kamu makannya kayak mana ya? Indomie. Ya, Indomie, paling-paling telur, jatuhnya tahu, tempe. Terus yang paling banyak mana? Indomie. Terus mau kamu pernah dimarahin mama enggak? Nah, saya bilang, oh ibu-ibu, saya bilang saat malam hari ini, kita kan punya hikmat. Ingat ya, manusia ini punya akal pikiran, akal budi. Kita bukan benda mati ini nggak punya hikmat. Ya, makanya Tuhan ngasih hikmat supaya bagaimana menjadi ibu yang baik setidaknya. Masak telur ceplok, saya aja ya mama sering masak telur ceplok, kadang-kadang saya buat story, saya bangga gitu karena saya juga mau jadi teladan kepada orang-orang sekitar saya, anak-anak murid saya berteman media sosial. Pak, bapak nggak malu bawa telur? Enggak, itu masakan mama saya, masakan paling enak pol, tidak ada duanya. Nah ini kan enak ya, jadi kadang-kadang setelah itu murid-murid saya beberapa bawa botol. Nah apa bawaanmu? Iya pak, aku bawa ini cuma telur sama Indomie goreng. Oh nggak apa-apa nak, yang penting ada telurnya, nggak apa-apa walaupun ada minyak. Karena sekolah kami melarang sebenarnya bawa botol itu makan Indomie karena itu nggak baik untuk kesehatan. Tapi saya nggak apa-apa, bagus, mamamu bagus, keren kali mamamu. Harus pede ya nak, jangan malu-malu untuk memakannya. Nah jadi ada namanya tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ibunya mau dibanggakan, ibu-ibu mau dibanggakan atau dipermalukan? Dibanggakan. Mau dibanggakan ada dipermalukan? Dibanggakan. Biarlah ibu-ibu di sini penuh dengan hikmat, katakan amin. Belajar, nggak ada kata berhenti belajar.
Lalu kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11, sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang garis bawah ibu, ada ganjaran. Kalau kita buat salah, ada ganjaran. Yang pertama adalah teguran sebelum dihajar. Anak kuasa tegur dan kuhajar. Tapi ingat, normalnya ketika kita diberikan ganjaran daripada Tuhan atau sesama atas kehendak Tuhan, memang kita duka cita, Bu. Siapa yang nggak sedih ditegur? Sedih kan? Sedih. Suatu ketika saya ditegur kepala sekolah karena saya agak telat izin, karena saat itu saya harus ke Sulawesi beberapa bulan yang lalu. Saya ke Sulawesi, jadi telat melaporkan. Lalu ketika balik dari Sulawesi, saya dipanggil, bukan empat mata tapi rame-rame. Dalam keadaan pun menurut orang, kan kalau teguran ditegur rame-rame, kadang-kadang itu mempermalukan ya, secara tapi saya punya kedewasaan, belajar untuk dewasa. Berarti Tuhan mengizinkan saya, tidak ada hal yang kebetulan kalau untuk mendewasakan seseorang. Katakan amin. Ditegur Pak Mata, Pak Haji sini, kenapa Bapak tiba-tiba mendadak begini? Hitungan detik, iblis ngomong, kok aku di depan umum gimana? Panas, udah mulai panas ini. Tapi di sisi lain, sifat rohaninya saya, roh saya dengan roh yang ngomong, nggak apa-apa lagi. Dengar aja, dengar, taat, diam, dengar, taat, diam. Wah, dua sisi yang berbeda. Jasmani saya pengen ngomong, ibu apa ya ibu? Ngomong kok di depan umum. Dalam sisi rohani, nggak apa-apa. Itu mendewasakan engkau. Kan nggak cuma sekali engkau ditegur depan mata. Saya pernah di Pekanbaru ditegur di depan ratusan jemaat. Padahal bukan saya pun pelakunya, tapi saya ditegur nggak apa-apa. Dibilang saya khotbah begini, kita pemain keyboard sama WL, saya duduk sini. Ada hamba Tuhan ngomong begini. Saya lagi WL duduk di belakang, kita nggak turun saat itu kronologinya. Jadi ada seorang WL, memang ada kami seorang WL beberapa yang hadir saat itu. Ada seorang WL di gereja ini yang gonta-ganti pacar. Pacar itu melihat ke saya ke belakang gitu, pendetanya, jemaatnya di sana tong, kan gitu. Iya Tuhan, otomatis semua jemaat yang duduk ratusan itu matanya ke siapa? Ke si Agi. Karena saya WL, ya, dengan perkataan ada WL yang gonta-ganti pacar, padahal pacar saya belum ada saat itu, cukup lama gitu kan. Ya Tuhan, nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang teguran itu bukan seolah-olah untuk kita, tapi ada cara lain supaya kita naik kemuliaan, mendewasakan kita dalam segala hal. Katakan amin. Gak apa-apa Pak, Bu, kita beda-beda masingnya. Beda-beda proses Tuhan. Ada orang ditegur, ditampar depan umum, gak apa-apa. Maksudnya ditampar itu ditegur depan umum, gak apa-apa. Berarti Tuhan sangat baik sama engkau dengan cara yang berbeda menurut orang. Tapi menurut Tuhan itu yang terbaik. Katakan amin. Ada orang negur engkau empat mata, ayo kita ke ruang belakang. Ayo kita ke ruang belakang. Ya puji Tuhan juga, dua-duanya baik supaya engkau dewasa di versinya masing-masing. Haleluya. Nah ini, lalu yang terakhir ayat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 18. Ya, Mazmur 34 ayat 18. Sama-sama kita membaca. Yang begini, kalau nggak ayat 18 kiranya, yang Tuhan itu dekat, benar ya? Tuhan itu dekat kepada orang-orang, benar nggak? Iya. Mazmur 34 ayat 18, 1, 2, 3 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwa. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat Ibrani tadi, orang yang diberikan ganjaran teguran pasti mendatangkan duka cita. Hanya orang yang normal. Saya pernah negur orang gitu soalnya. Saya kadang-kadang, ya Tuhan itu baiklah. Kadang-kadang di luar abnormal saya pun kadang saya marah, oh begini ya Tuhan ya. Ada orang ketika ditegur, Dek jangan begini. Ketawa Dek jangan begini, ini salah. Iya bang, iya. Tuhan ketawa-ketawa pula dia tengengesan gitu. Ada orang ketika ditegur tahu, Bu maaf saya Bu ya Pak, gini ya saya salah. Ada orang diam juga. Diam ini ada dua artinya loh. Dia menerima sama dia melawan. Perhatikan ya, dia melawan ini, diam yang kayak di FTV Indonesia, ya mama-mama yang saya di situ, ya diam ditegur, Gi, kamu salah. Ih, munculnya nih, mau ditarik munculnya tuh rasanya. Ada diam yang penurut, ada Roh Kudus di hatinya. Iya Pak, iya Bu, iya Bang, iya.
Kiranya kita ketika ditegur oleh seizin Tuhan, kita diam pun, diam karena roh kita penurut, katakan amin. Mau berubah, ya, karena Tuhan dekat sama orang yang patah hatinya. Sakit loh Pak, sakit Bu. Saya sudah saksikan beberapa hal ketika ditegur depan umum ratusan orang, sakit rasanya, patah hati saya. Sempat ngomong dalam hati, saya mau rebel, saya nggak melakukan lagi. Apalagi saya melakukan oke lah. Ya, ada kedewasaan tersebut. Ini pun nggak melakukan, tapi rasanya itu penghakimannya luar biasa. Ratusan orang melihat saya, rasanya itu hati saya patah seketika. Tapi saya mau didewasakan, Tuhan ini aku, supaya Tuhan pasti baik. Tuhan mendewasakan setiap orang yang mau hatinya dikoreksi, menerima teguran. Katakan amin. Mau tambah dewasa? Ya, kalau ada satu lagu, makin takut tambah dewasa, tapi kita tidak. Makin tambah dewasa, tambah berani dengan rohnya Tuhan. Mau ditegur dari firman Tuhan? Iya. Mau ditegur empat mata? Iya. Mau ditegur depan umum? Iya Tuhan. Thanks God. Ya, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Haleluya. Mau menjadi dewasa? Amin. Bu, Pak, Dek, pernah nggak belajar buku matematika tentang dewasa, etika Kristen? Pernah nggak? Enggak kan? Pak, Bu, ada nggak di buku pelajaran kita CPNS? Saya coba CPNS, Bapak Ibu, nggak ada. Tentang bagaimana cara berbicara, cara makan, cara begini, nggak ada secara detail. Tapi ingat, firman Tuhan ditambah dengan hikmahnya Tuhan, kiranya kita menjadi orang yang dewasa. Haleluya. Pilihannya cuma dua. Ketika kita ditegur atau menegur, kita mau dewasa atau mau lari kepada jalan kita sendiri. Ya, suka-sukanya Tuhan, ya bohong itu. Enak kali Tuhan negur aku kayak gini. Kalau saya enak kali, udahlah, mundurlah, udahlah, keluarlah dari sekolah. Sempat loh Pak, Bu, ketika saya tadi di kepala sekolah, padahal menurut saya nggak fatal, daging saya menurut saya nggak fatal, tapi rohani saya tundukkan, pengen keluar dan sempat sedikit ngomong sama, karena ada beberapa guru, iya kok begitu. Aduh, entah yang nggak tahu aku entah masih kerja di sini atau enggak. Kalau saat itu saya mundur, saya semakin hancur dari segala apapun, karena saya mundur bukan terhormat, tapi saya dendam. Saya kesal, saya mundur dari sekolah, saya hina di mata teman-teman dan mempermalukan nama Tuhan. Ya, iya. Ya, apalagi kita orang-orang dewasa rohani ketika kita ditegur, ya Tuhan, aku siap memperbaiki kelakuanku. Haleluya. Mau menerima berkat atau kutuk? Ya, mau berkat atau kutuk? Kira kita mau jadi seperti Yesus. Bu, terakhir ini kita bejana. Bejana ini kita dibentuk. Kalau bejana pot bunga, ada masanya sekian bulan, sekian tahun, maka jadilah itu pot bunga. Tapi kalau kita dibentuk seumur hidup oleh firman Tuhan, katakan amin. Apalagi menjelang Natal, hati-hati. Banyak sekali ya, saya survei dari tahun ke tahun sebelumnya, semakin mendekat Natal, semakin banyak gesekan. Baik sesama anak muda, orang tua dan anak kadang berbadai. Ya, saya tahu itu. Tapi ingatlah, gak apa-apa. Kadang-kadang ribut kecil, itu yang pemanis itu ya. Kadang-kadang kalau dia sampai gereja mau diminta ampun sama Tuhan. Tuhan, biar aku bisa menyembah, menyanyi, ampuni perkataanku. Tuhan, kalau aku ditegur mamaku di saat itu tadi sebelum ke gereja, aku mengeraskan hati, maaf ya Tuhan. Aku nggak mau dapat malapetaka dulu baru bertobat. Ketika aku sadar, aku sehat, aku mau bertobat menerima teguran. Karena aku percaya mamaku ada, Bapak Gembala ada, orang-orang yang terdekat ada. Menegur kita, berarti ada kasih Tuhan untuk setiap kita. Katakan amin. Kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar ketika kami ditegur atau menegur, firman Tuhan berkata akan mendatangkan duka cita bagi kami yang ditegur. Tetapi kami yang dilatih oleh teguran itu, kami akan damai sejahtera ya Tuhan. Ajari kami semakin dewasa rohani. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi kami yang hadir. Jikalau kami belum tahu kesalahan kami, secara daging kami mengeraskan hati. Ketika kami sudah ditegur pasangan kami, orang tua kami, pemimpin kami, gembala kami, orang-orang yang kami kasihi, kadang-kadang hati kami susah menerima Tuhan. Tapi malam hari ini kami menutup mata kami dan melipat tangan. Jangan sampai ada malapetaka baru kami bertobat. Jangan sampai Tuhan memanggil kami ke rumah Bapa, tidak ada kata pengampunan. Tetapi bulan 11 ini KKS yang terakhir, kami berkenan di hadapannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa,
Bagi kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda yang ada malam hari ini, kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, sadarkan kami Tuhan, lembutkan hati kami. Kami siap menerima hati yang baru daripada Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau ada perbuatan kami belum sadar sampai hari ini kalau itu salah. Perkataan kami nggak tahu itu salah. Pikiran kami nggak tahu itu salah Tuhan. Tapi kasih Tuhan menegur kami sebelum kami terjadi malapetaka dan hal-hal yang memburukkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus itu dijauhkan. Kami boleh sehat jasmani, sehat rohani kami. Dijauhkan daripada kami penyakit apapun itu. Kalau penyakit itu karena kesalahan kami, ampuni kami Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, tambah-tambahkan kedewasaan dalam hati kami, sehingga ketika Terpujilah Engkau Bapa Maha Besar di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kami nikmati kehadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Luar biasa perhatian-Mu kepada kami setiap pribadi. Hanya Yesus yang mengerti kehidupan kami. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa memeluk kami. Bapa, kami sadar semua kami belum sempurna. Hanya satu pribadi yang sempurna, itulah Yesus Tuhan. Engkau Allah yang sesungguhnya, dan Engkau juga manusia seperti kami. Tapi Yesus tidak pernah membuat dosa. Semua manusia di kolong langit
telah berbuat dosa dan sebenarnya adalah keturunan berdosa. Tapi karena pengorbanan di atas kayu salib, kami diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sebentar akan berakhir. Dari awal hingga akhir ibadah ini, kami nikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, bentuk kerjakanlah kehidupan kami, supaya hidup kami setiap pribadi hari ke hari menenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Bapak Firman berkata, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sukar. Tapi kami percaya karena Tuhan Yesus Kristus di bawah kami, karena Yesus menyertai kami, ada mujizat, ada pertolongan. Kami percaya bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Itu nyata dalam kehidupan kami. Maka diberkatilah kami yang sudah mendengar firman. Biarlah firman-Mu terus membentuk kehidupan kami hari ke hari. Karena Engkau berkata, firman berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Kami percaya perkataan-Mu ya dan amin. Pasti kami sempurna. Bapa, di saat kami diproses, di saat kami ditegur, dihajar, secara ini sakit ya Tuhan, tapi harus merelakan hidup kami. Oh Bapa, kami bersyukur di saat kami ditegur dan dihajar oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Para hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani malam ini, yang baik pemusik, hamba-Mu yang melayani firman, oh haleluya, dan biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Pakai para hamba-hamba-Mu ini seturut dengan rencana-Mu untuk hari ke depan. Lebih luar biasa Tuhan lewat pelayanan para hamba-Mu. Semua kami yang hadir sudah diberkati. Terkhusus ya Tuhan, hamba-Mu sekeluarga dulu nih di rumah ini, Bapak Dokter Depliato Ginting bersama ibu, kedua anak, mertua, semua keluarga besar di rumah ini. Biarlah Tuhan Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat di banyak orang. Oh, di mana mereka berada dan bekerja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, biarlah Tuhan beri kekuatan untuk diberikan datang bersama-sama dengan kami. Mujizat Allah terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan, mohon perlindungan-Mu kepada kami setiap pribadi. Dalam nama Yesus, hingga tiba di rumah masing-masing penuh dengan damai sejahtera. Berkat Tuhan terus dialirkan dalam kehidupan. Haleluya. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama-sama. Katakan bersama. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Oh itu kakak udah? Ini lah bro. Goreng geng. Iya.